Bayangkan Anda mengambil ponsel hanya untuk memeriksa apakah ada pesan masuk atau sekadar melihat jam, lalu Anda membuka kunci layar. Di pikiran Anda hanya ingin melakukan sesuatu yang memakan waktu 5 detik. Namun, tiba-tiba jari Anda bergerak ke aplikasi media sosial yang sudah sangat akrab itu. Sebuah video, sebuah foto, teks pendek, lalu video lainnya, dan tanpa terasa waktu berlalu begitu saja. Saat Anda mengangkat kepala dari ponsel, Anda menyadari bahwa Anda telah menghabiskan lebih dari setengah jam di depan layar yang Anda buka hanya untuk beberapa menit. Anda menyadari bahwa Anda telah terhipnotis sepenuhnya. Apakah ini hanya karena kurangnya kemauan Anda atau pilihan Anda untuk mengisi waktu luang? Ataukah apa yang Anda pikir sebagai pilihan Anda sebenarnya adalah arsitektur digital sempurna yang dirancang oleh insinyur paling cerdas di dunia untuk meretas otak Anda? Hari ini, saat Anda melihat ke layar, Anda hanya melihat video lucu atau teman-teman Anda. Namun, kekuatan tak terlihat di balik layar itu tidak hanya menatap mata Anda, tetapi menatap langsung ke dalam pikiran Anda. Kita akan melihat lebih dekat dunia gelap media sosial dan bentuk baru kontrol pikiran algoritmik di abad ke-21. Apakah Anda siap untuk mengetahui fakta yang sebenarnya? Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, pertama-tama kita perlu memahami apa yang mereka jual. Kita tidak membayar uang untuk aplikasi seperti Meta, TikTok, X, atau YouTube di kantong kita. Mereka menawarkan kolam konten yang tak terbatas, layanan pesan gratis, dan hiburan. Ada aturan yang sangat terkenal dan kejam dalam dunia bisnis, jika Anda tidak membayar untuk sebuah produk, maka Anda adalah produknya. Kebanyakan orang mengira tugas utama platform ini adalah menyajikan video atau berita yang menghibur. Namun, itu adalah kebohongan besar. Bisnis sebenarnya dari platform ini bukanlah memproduksi konten, melainkan mengumpulkan perhatian dan data perilaku Anda. Anda bukanlah pelanggan mereka. Pelanggan aslinya adalah pengiklan dan institusi yang ingin menjual sesuatu kepada Anda, mengubah opini politik Anda, atau mengarahkan perilaku Anda. Saat Anda masuk ke aplikasi tersebut, Anda sebenarnya sedang menjual kapasitas fokus otak Anda, detik demi detik, kepada penawar tertinggi. Lantas, senjata apa yang mereka gunakan untuk melakukan penjualan ini dengan keuntungan tertinggi? Inilah mata-mata paling sunyi namun paling cerdas yang pernah dilihat sejarah manusia, algoritma. Anda pikir Anda hanya sedang menggeser layar atau tertawa. Namun, kecerdasan buatan yang bekerja di latar belakang merekam setiap milidetik tentang Anda. Apa yang Anda tonton, video mana yang Anda berhentikan selama 2 detik lebih lama, apa yang Anda klik, di mana Anda ragu-ragu saat mengetik, kata-kata apa yang Anda cari pada jam 3 pagi. Data yang mereka kumpulkan tentang Anda begitu masif sehingga mereka tahu jauh lebih baik daripada Anda sendiri kapan Anda bahagia, kapan Anda depresi, dan kapan Anda akan berbelanja secara impulsif. Tujuan algoritma bukanlah memberi Anda informasi yang paling akurat, mendidik, atau berkualitas tinggi. Mereka hanya memiliki satu target, menjaga mata Anda tetap di layar sedikit lebih lama. Mereka diprogram untuk menggunakan segala jenis trik psikologis untuk menahan Anda di penjara digital itu 1 menit lebih lama. Meskipun ada pelacakan yang gelap ini, mengapa kita tidak bisa lepas dari layar itu? Karena platform tersebut meretas titik terlemah psikologi manusia dengan sangat mahir. Senjata pertama adalah fitur scroll tanpa batas. Dulu, halaman web memiliki akhir, Anda harus menekan tombol untuk pindah ke halaman berikutnya. Tombol itu memberi sinyal kepada pikiran Anda bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Namun sekarang, bagian bawah layar bagaikan sumur tanpa dasar. Saat Anda menggeser, konten tidak pernah habis dan otak Anda tidak pernah merasakan kapan harus berhenti. Kedua, titik notifikasi merah dan tombol suka. Setiap like melepaskan hormon dopamin di otak Anda yang menciptakan efek seperti obat-obatan. Ketiga dan yang paling berbahaya adalah mekanisme yang dalam psikologi dikenal sebagai penguatan rasio variabel. Ini adalah logika yang sama dengan cara kerja mesin slot di kasino. Setiap kali Anda menggeser layar, video yang sangat membosankan bisa muncul, atau video sempurna yang akan membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Ketidakpastian tentang apa yang akan muncul di geseran berikutnya menciptakan rasa penasaran yang luar biasa, membuat sistem ini sangat adiktif. Setiap kali Anda menggeser layar, Anda sebenarnya sedang menarik tuas mesin slot digital. Kecanduan hanyalah permulaan. Dimensi yang benar-benar menakutkan adalah pengarahan langsung. Bisakah media sosial benar-benar memengaruhi cara kita berperilaku, apa yang kita beli, dan yang terburuk, apa yang kita yakini? Platform tidak duduk dan memberitahu Anda secara langsung apa yang harus Anda pikirkan. Namun, mereka menentukan dengan presisi milimeter apa yang akan paling sering Anda lihat. Jika sistem menyadari bahwa Anda lebih sering berkomentar pada perdebatan politik, mereka akan terus memenuhi beranda Anda dengan video-video paling provokatif dari perdebatan tersebut. Pilihan konsumsi Anda, pakaian yang Anda kenakan, peristiwa yang membuat Anda marah, atau bahkan cara Anda tertawa,
tanpa disadari berubah menjadi refleksi dari tren yang terus-menerus Anda lihat di layar. Bahkan rute liburan yang Anda pikir Anda pilih dengan kehendak bebas, sebenarnya adalah hasil dari konten tersembunyi dan dirancang secara cerdas yang diperlihatkan kepada Anda selama berminggu-minggu. Para ilmuwan menyebut tatanan baru ini sebagai ekonomi atensi. Di masa lalu, ekonomi dibangun di atas sumber daya fisik seperti minyak atau emas. Perusahaan akan berlomba memproduksi produk dan menjualnya dengan harga terbaik. Namun di abad ke-21, segalanya telah berubah total. Perhatian manusia itu terbatas. Kita semua hanya memiliki 24 jam dalam sehari. Dan platform-platform ini berada dalam kompetisi masif untuk mencuri sumber daya terbatas ini, yaitu waktu Anda, dari Anda. Pesaing Netflix bukan hanya Amazon Prime. Pesaing Netflix adalah waktu tidur Anda. Pesaing TikTok bukan hanya aplikasi lain. Pesaingnya adalah buku Anda, waktu yang Anda habiskan bersama keluarga, atau waktu yang Anda curahkan untuk pekerjaan. Dulu, perusahaan hanya berlomba memperebutkan uang di dompet Anda. Sekarang, mereka bertempur langsung memperebutkan menit-menit dalam hidup Anda. Dalam pertempuran masif memperebutkan perhatian ini, ada rahasia yang sangat gelap dan berbahaya yang ditemukan oleh algoritma. Otak manusia selalu bereaksi lebih cepat terhadap hal-hal negatif dan ancaman. Informasi yang mendidik, tenang, dan logis seringkali tidak menjadi viral. Ia hanya diam di beranda orang-orang. Namun, jika ada konten yang memicu polarisasi, provokatif, mengejutkan, dan memiliki intensitas emosional yang tinggi, konten tersebut akan menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Algoritma menyadari bahwa kemarahan dan ketakutan menahan orang di layar jauh lebih lama. Inilah sebabnya mengapa lini masa Anda terus-menerus dipenuhi dengan ide-ide paling ekstrim, berita provokatif, atau pertengkaran. Algoritma tidak peduli sedikit pun tentang rusaknya psikologi masyarakat. Mereka hanya melihat angka di tangan mereka. Dan angkanya sangat jelas, kemarahan adalah emosi yang paling laku. Untuk memahami sepenuhnya dampak mental yang diciptakan oleh algoritma kemarahan ini, kita perlu mengetahui dua istilah penting, filter bubble dan echo chamber. Saat algoritma mendeteksi apa yang Anda sukai atau pandangan politik mana yang Anda dekati, mereka akan terus menunjukkan orang-orang dan berita yang setuju dengan Anda. Gelembung filter yang tak terlihat terbentuk di sekitar pikiran Anda. Karena Anda terus-menerus melihat orang-orang yang berpikir seperti Anda mengira semua orang di dunia setuju dengan Anda. Anda terjebak di dalam ruang gema digital masif di mana suara Anda sendiri kembali kepada Anda. Kontak Anda dengan ide-ide yang berbeda terputus sepenuhnya. Anda mulai percaya betapa bodoh atau jahatnya orang-orang yang berpikir berbeda dari Anda. Situasi ini menghancurkan empati sosial sepenuhnya dan menyeret orang ke arah ekstrim radikal dengan memisahkan mereka dari dunia nyata. Jika ini hanya tentang waktu yang Anda habiskan di rumah, mungkin tidak akan semenakutkan ini. Namun, media sosial telah mencapai kekuatan masif yang akan mengubah tidak hanya individu, tetapi nasib seluruh masyarakat. Institusi jahat telah menemukan bahwa mereka dapat mengarahkan massa sesuka hati dengan menggunakan algoritma ini. Contoh paling pahit dari hal ini adalah skandal Cambridge Analytica. Profil psikologis jutaan orang dibuat secara rahasia, dan suara mereka dalam pemilu dimanipulasi dengan berita bohong yang disiapkan secara khusus dan dengan memompa rasa takut. Disinformasi dan berita bohong menyebar tepat 6 kali lebih cepat daripada kebenaran, berkat algoritma media sosial. Sebuah berita bohong kecil dapat berubah menjadi kepanikan sosial masif dalam hitungan detik, atau protes kekerasan di mana jutaan orang turun ke jalan. Kekuatan yang kita hadapi berada pada titik yang berbahaya, cukup untuk mengelola opini publik suatu negara hanya dengan satu tombol. Korban yang paling rentan dan membayar harga terbesar untuk semua perang algoritmik ini, sayangnya, adalah kaum muda dan anak-anak. Seorang dewasa mungkin bisa mempertanyakan kebohongan atau iklan provokatif yang mereka lihat. Namun, bagi anak yang perkembangan identitasnya belum selesai, dunia virtual ini sangat merusak. Kaum muda terus-menerus dibandingkan dengan kehidupan yang tampak cantik sempurna, wajah yang difilter, dan konsumsi mewah. Pencarian pengakuan sosial diukur dari jumlah suka. Ketakutan terus-menerus untuk terlihat sempurna dan ketakutan akan tertinggal atau FOMO, telah membawa kecemasan, depresi, dan gangguan makan ke tingkat yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Media sosial tentu bukan satu-satunya penyebab semua masalah psikologis. Namun, ia adalah kekuatan utama yang memperbesar tekanan sosial dan ilusi kesempurnaan di pundak seorang muda hingga ke dimensi masif yang tidak dapat mereka tanggung. Setelah melukiskan semua gambaran gelap ini, kita sampai pada pertanyaan besar dan terakhir. Apakah platform media sosial benar-benar melakukan kontrol pikiran seperti dalam film fiksi ilmiah? Jika kita harus memberikan jawaban yang tenang dan seimbang, situasi ini bukanlah kontrol pikiran sepenuhnya. Mereka tidak mengubah Anda menjadi robot. Namun, mereka menciptakan arsitektur pilihan yang sangat gelap yang disebut pengarahan perilaku. Warna tombol yang Anda lihat,
kecepatan alur video, suara notifikasi, semuanya dirancang untuk melemahkan kemauan Anda. Jika Anda terus-menerus dan secara intens terpapar pada konten tertentu, setelah beberapa lama, Anda akan mulai mengadopsi pemikiran tersebut seolah-olah itu adalah ide Anda sendiri. Media sosial mungkin tidak mengambil alih otak Anda dengan memasang chip. Namun, ia membentuk arah perhatian, keyakinan, dan prioritas Anda dengan begitu licik sehingga Anda memainkan peran yang diberikan kepada Anda dalam teater digital itu, sambil percaya bahwa kendali ada di tangan Anda. Ada sains yang luar biasa di balik mengapa sistem ini bekerja begitu sempurna. Masalahnya bukan hanya teknologi yang mereka miliki. Data besar masif yang dikumpulkan dari miliaran orang, ilmuwan yang memecahkan kelemahan terdalam psikologi manusia, dan komputer kecerdasan buatan super yang dapat menghitung ini miliaran kali per detik bersatu. Kita berbicara tentang optimasi waktu nyata yang menganalisis bahkan keraguan satu detik Anda dan secara instan membentuk layar khusus untuk Anda. Tidak ada sistem yang mencoba memahami perilaku manusia dan memanipulasinya yang pernah bekerja dengan data sebesar, secepat, dan secerdas ini sepanjang sejarah. Lawan di depan Anda berpikir miliaran kali lebih cepat daripada otak Anda. Jadi, apakah kita benar-benar tidak berdaya di depan sistem ini? Tentu saja tidak. Untuk melarikan diri dari ini dan mengambil kembali kendali ke tangan Anda tidak perlu membuang ponsel ke sungai. Anda dapat mencegah layar memanggil Anda dengan mematikan notifikasi. Anda dapat memecahkan jebakan scroll tanpa batas dengan menetapkan batas waktu harian pada aplikasi. Yang terpenting, Anda dapat berhenti menjadi konsumen pasif dan berubah menjadi pemilih yang aktif dan sadar dengan mempertanyakan setiap video, setiap berita, dan saran algoritmik yang mendatangi Anda. Alih-alih mengomentari setiap konten penuh kemarahan yang Anda lihat dan memberi makan algoritma, Anda bisa belajar untuk menarik kembali pikiran Anda. Kesimpulannya, layar kecil dan terang yang kita bawa di kantong kita bukan sekadar alat polos yang kita gunakan untuk berbicara dengan teman kita. Mereka adalah ujung dari mesin masif yang dirancang untuk mencuri perhatian kita, membentuk pikiran kita, dan menjaga kita tetap berada dalam aliran yang tak kunjung usai itu. Mungkin pertanyaan sebenarnya yang harus Anda ajukan pada diri sendiri setelah menyelesaikan video ini bukanlah apakah media sosial mengontrol Anda. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa banyak keputusan yang Anda ambil sepanjang hari, kemarahan yang Anda rasakan, dan kebenaran yang Anda yakini benar-benar milik Anda sendiri, dan seberapa banyak yang merupakan pilihan algoritma. Anda mungkin berpikir hanya melihat konten lucu saat melihat ke layar. Namun yakinlah bahwa, pada saat itu, seseorang di belahan dunia lain juga sedang mengukur dengan tepat berapa lama lagi Anda akan menatap layar itu, milidetik demi milidetik. Jadi, menurut Anda siapa yang menang dalam perang digital ini? Apakah kemauan Anda benar-benar sepenuhnya di tangan Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Untuk terus menemukan rahasia algoritma yang tak terlihat, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi.